Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan NIM 240306540882, kelas PIA 2024. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang hidrosfer kehidupan di bumi. Nah, dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian hidrosfer, pembagian hidrosfer, siklus hidrologi, masalah yang terjadi pada hidrosfer, serta cara menjaganya. Apa sih itu hidrosfer? Nah, hidrosfer sendiri adalah seluruh lapisan air yang ada di bumi, baik yang berada di permukaan maupun di atmosfer. Hidrosfer mencakup air laut, sungai, danau, air tanah, glasier, hingga uap air di udara. Hidrosfer memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup dan berperan dalam siklus hidrologi. Nah, kenapa sih hidrosfer penting? Nah, hidrosfer sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan karena yang pertama yaitu sebagai sumber kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Dan yang kedua, hidrosfer membantu mengatur iklim bumi melalui proses penguapan dan hujan. Dan yang ketiga yaitu air juga dimanfaatkan sebagai sumber daya alam untuk kebutuhan pertanian, industri, transportasi, dan kegiatan sehari-hari. Nah, pembagian hidrosfer sendiri yaitu hidrosfer dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu air laut dan air tawar. Nah, air laut merupakan bagian terbesar dari hidrosfer, sedangkan air tawar jumlahnya jauh lebih sedikit tetapi sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, air tawar sendiri terdiri air permukaan seperti sungai dan danau, serta air tanah. Baik, selanjutnya yaitu presentase air di bumi. Nah, sebagian besar air di bumi adalah air asin, yaitu sekitar 97% yang terdapat di lautan dan samudra, sedangkan air tawar hanya sekitar 3%. Dari jumlah air tawar tersebut, sebagian besar tersimpan dalam bentuk es dan glasier di kutub, sementara sisanya berada di sungai, danau, dan air tanah yang digunakan manusia. Baik, selanjutnya di sini ada siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi adalah proses perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Tahapan dalam siklus hidrologi meliputi evaporasi atau penguapan, transpirasi dari tumbuhan, kondensasi atau pembentukan awan, presipitasi atau hujan, infiltrasi ke dalam tanah, dan aliran permukaan menuju sungai maupun laut. Nah, siklus ini menjaga ketersediaan air di bumi. Dan kemudian ada masalah pada hidrosfer. Nah, saat ini hidrosfer menghadapi berbagai masalah, yaitu yang pertama adalah pencemaran air akibat limbah rumah tangga maupun industri. Dan yang kedua yaitu kekurangan air bersih yang masih dialami di beberapa daerah. Terus yang ketiga yaitu perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim, kekeringan, dan naiknya permukaan air laut. Nah, karena itu kita perlu menjaga hidrosfer agar tetap bersih dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah cara menjaga hidrosfer. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga hidrosfer, yaitu contohnya menghemat penggunaan air, mengelola limbah sebelum dibuang ke lingkungan, melakukan reboisasi, dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama ini dapat membantu menjaga kelestarian air di bumi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, hidrosfer merupakan bagian penting bagi kehidupan di bumi karena berperan dalam ekosistem, iklim, dan siklus hidrologi. Kita harus menjaga hidrosfer agar tetap bersih dan lestari. Selain itu, setiap individu memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian sumber daya air. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.